udah di saya. Oke. Iya, nomor itu. Bu Eni. Assalamualaikum Bu Eni. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Widya. Hanya saja saya ini ada sedikit masalah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kalau saya boleh tahu ada masalah apa ya Bu Eni? Apa ada yang bisa saya bantu? Jika Ibu tidak sibuk, apa boleh kita berbincang sebentar, Ibu? Tentu saja boleh Ibu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti ya? Begini, Bu. Saya ingin sharing dan menemukan solusi dari masalah saya saat ini ya, Bu. Mungkin setelah saya bercerita sama Bu Widya, saya akan memperoleh gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan untuk selanjutnya. Memangnya ada masalah apa ya Bu Eni? Jadi begini, Bu. Ada satu siswa saya yang suka berkeliling atau keluyuran sambil bernyanyi-nyanyi ketika pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Nah, karena perilaku anak ini, jadi anak-anak yang lainnya ikut-ikutan, sehingga mengganggu teman-temannya yang lain. Itu yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik Bu Eni. Tadi Bu Eni bilang ada satu siswanya Bu Eni ya yang suka berkeliling sambil bernyanyi ya pada waktu pembelajaran. Nah, dan teman-temannya yang lain itu jadi ikut-ikutan ya Bu ya. Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahannya Bu Eni itu? Nah, kemudian dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Eni itu sekarang? Dan dalam mengatasi masalah itu bagaimana ya? Iya, Bu, sudah. Sepertinya saat ini saya sedang berada di skala 7 karena saya sudah sering mengingatkan anak tersebut, saya sudah sering menasihati, saya sudah mengupayakan membuat keyakinan kelas dan saya juga sudah memanggilnya untuk restitusi. Oh, begitu ya Bu Eni. Artinya usaha sudah dilakukan ya Bu kepada murid itu. Nah, sekarang Ibu Eni ingin meningkatkannya menjadi skala berapa ya Bu dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini saya berusaha untuk meningkatkannya ke angka 9, Bu. Semoga bisa. Baik. Dari pengamatan Bu Eni, kira-kira mengapa ya anak tersebut sering melakukan hal itu? Begini, Bu, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung pada anaknya, ternyata jawabannya itu ya karena memang anaknya cuma sekedar suka saja.
Dan jawabannya adalah capek kalau duduknya lama di kursi, begitu Bu. Iya, iya, iya. Lalu kira-kira seperti apa ya kondisi ideal yang Bu Eni harapkan dari anak tersebut? Tentu saja saya mengharapkan murid saya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan tenang dan tidak mempengaruhi serta mengganggu teman-teman yang lainnya pada saat pembelajaran, Ibu. Oh, seperti itu. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Eni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Jadi berdasarkan pengamatan dan penyelidikan saya, ternyata saya ini perlu menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang lebih menarik agar anak tersebut tidak merasa bosan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan sesuai kebutuhan anak, seperti memperbanyak ice breaking, mengemas materi hafalan dalam bentuk lagu, bermain peran, serta memilih media yang lebih menarik siswa agar mereka tidak jenuh dengan pembelajaran dan juga tidak jenuh untuk tetap berada di tempat duduknya itu, Bu. Ya, baiklah. Kira-kira apakah ada model yang sudah berhasil Ibu lakukan di kelas itu? Oh iya Bu, ada. Jadi metode yang sudah pernah berhasil saya lakukan yaitu dengan memberi kesempatan pada murid tersebut untuk memimpin teman-temannya ketika ada ice breaking atau kegiatan bernyanyi juga bermain peran. Hasilnya seluruh siswa itu terlibat, saling menanggapi, dan suasana pembelajaran pun menjadi lebih menyenangkan, Bu. Ya, baiklah, sangat luar biasa loh Bu Eni itu. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bu Eni lakukan untuk kedepannya ya? Dan bagaimana langkah-langkahnya yang akan Bu Eni ambil? Yang akan saya lakukan itu yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi agar anak-anak saya merasa tidak bosan. Saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, Bu. Oke. Baik. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Eni dalam menyusun maupun mewujudkan rencana Bu Eni tersebut? Tentunya saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, misalkan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dan juga orang tua siswa, Ibu. Oke. Kalau begitu, kira-kira kapan Bu Eni akan menerapkan rencana tersebut ya? Kira-kira secepat mungkin ya, Bu. Meskipun dalam pencapaiannya nanti membutuhkan proses yang panjang. Oh ya. Kemudian Bu Eni, komitmen seperti apa yang akan Bu Eni lakukan
lakukan agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik? Saya akan berusaha konsisten secara terus-menerus dan belajar untuk terus update informasi terkait pembelajaran agar kehadiran saya di kelas itu selalu dinantikan atau dirindukan oleh anak-anak saya, Ibu. Oke, oke. Baik Bu Eni, apakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Kalau dukungan sarana dan prasarana di sekolah saya sudah ada, juga dukungan moral juga sudah ada. Mungkin internal dari diri saya saja yang perlu konsisten dalam menjalankannya, Ibu. Oh, oke. Berarti kesimpulannya Bu Eni akan segera melakukan tindak lanjut dari permasalahan tersebut ya. Semoga nanti Bu Eni rencananya berjalan dengan lancar, dengan baik yang sesuai Bu Eni harapkan. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan sejenak tadi ya? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang senang dan lega, Ibu. Saya merasa telah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi tadi. Iya, syukurlah kalau begitu Bu Eni. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Eni sampaikan kepada saya? Saya rasa sudah cukup, Ibu. Terima kasih banyak karena Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, eh, oke, terima kasih kembali Bu Eni. Saya sangat senang bisa berbagi dan mendengarkan cerita dari Bu Eni. Sampai jumpa lagi ya Bu Eni. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Ibu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu.